sudah mulai jongkok, sudah mulai agak mengedar, aku langsung bawa anak ke kamar mandi, buka pampersnya, kemudian posisikan dia di toilet. Keberhasilannya itu seberapa besar sih, gitu kan? Dan gimana sih caranya gitu untuk bisa berhasil? Nah, yang pertama, kalau kita mau bisa berhasil itu yaitu yang pasti kita harus bisa komunikasikan dengan orang-orang di sekitar anak kita, misalnya entah itu misalnya ada pengasuh atau ke suami, ke ke nenek, ke kakek, atau ke paman atau ke tantenya yang kayak gitu. Itu kita harus komunikasikan dengan baik. Jadi kasih tahu ke mereka kalau misalnya memang anak kita ini sedang belajar toilet training. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa menghandle-nya, setidaknya mereka bisa memanggil ayah atau ibunya, seperti itu. Nah, begitupun yang saya lakukan, yang aku lakukan untuk saat ini itu ya gitu. Kalau misalnya aku mungkin komunikasikan saja ke orang-orang terdekat yang ada di circle anak-anakku gitu. Nah, meskipun mereka tidak bisa menghandle-nya, mereka akan manggil aku kalau misalnya sekiranya anakku ini udah mau buang air besar gitu, atau mau buang air kecil. Terus apalagi sih keberhasilannya? Nah, untuk saat ini nih anakku nih sudah selama dari awal mulai toilet training, dia cukup paham konsep pup atau buang air besar itu seperti apa. Aku selalu membahasakan buang air besar ke anak itu adalah pup atau empuk gitu. Nah, bahasa-bahasa yang kayak gitu yang kita terus sounding ke anak. Jadi kalau misalnya kebetulan anakku, aku memberitahunya seperti ini. Nah, kalau misalnya mau pup atau mau empuk, bilang ya ke ambu atau bilang ya ke ayah. Nah, kalau misalnya anak sudah bisa berbicara, misalnya kita kasih tahu gimana sih cara ngomongnya, misalnya itu gini loh nak, cara ngomongnya bilang ya ambu, gas, mau empuk, misalnya gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang terus kita sounding, kita kasih tahukan ke anak. Nah, kita juga beritahukan kalau misalnya seandainya kita tidak ada di posisi dekat dengan anak kita, misalnya anak kita sedang bersama ayahnya atau anak kita sedang bersama dengan neneknya, kita kasih tahu gitu ke anak kita juga. Kita harus beritahu ke anak kita kalau misalnya tidak ada ambu itu seperti apa harus ngomongnya kalau gas mau empuk gitu. Yang aku sampaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada ambu, gas harus ngomongnya gimana kalau misalnya ada ayah gitu. Ayah, gas mau empuk, atau siapa neneknya misalnya, ayang, gas mau empuk. Hal-hal yang seperti itu yang harus kita sounding terus menerus ke anak gitu. Jadi anak paham, oh ketika tidak ada ambunya, tidak ada mamahnya atau ibunya, dia bisa mengkomunikasikan itu ke ayahnya atau ke neneknya atau ke kakeknya. Hal-hal yang seperti itu. Oke, habis itu lanjut lagi yang selanjutnya, anak itu sebenarnya sudah paham konsep buang air besar itu harus di toilet gitu. Jadi walaupun mungkin saat ini anakku masih agak sedikit ada kelepasan-kelepasannya gitu. Kalau misalnya mungkin sehari kadang suka lebih dari 2 kali buang air besar, misalnya 3 kali atau 4 kali ketika sedang diare, itu beda lagi ya. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu kadang suka kelepasan, maksudnya di luar kontrol gitu. Jadi orang tuanya, aku sendiri kayak yang tidak tahu gitu sebenarnya, kok anakku udah mau buang air besar lagi, padahal tadi pagi sudah buang air besar gitu. Maksudnya di jam-jam waktunya dia buang air besar tuh dia sudah buang air besar, tapi kenapa dia buang air besar lagi, seperti itu. Nah, sebenarnya tuh anak tahu konsepnya seperti apa gitu. Kalau buang air besar itu di mana posisinya, maksudnya di anus misalnya, apakah di mana, itu anak tuh sudah tahu sebenarnya konsepnya dan harus seperti apa. Nah, hal-hal gitu yang terus kita harus soundingkan. Nah, oh iya, aku selalu mengatakan terima kasih ke anakku kalau misalnya hari itu dia sudah pintar untuk buang air besar ke kamar mandi gitu. Nah, ataupun kalau untuk saat ini perilakunya kan bertambah, dia bisa mengucapkan keinginannya, maksudnya mengucapkan kalau dia mau buang air besar, dia mau empuk, dia mengucapkan itu, mengkomunikasikan itu ke ambu dan ayahnya. Itu aku bilang terima kasih. Tidak hanya terima kasih, kalau misalnya nih aku misalnya dia berhasil pada hari ini, berhasil full, dia tidak buang air besar di popoknya seperti itu, aku selalu mengucapkan terima kasih ya gas sudah hebat, sudah
buang air besar di kamar mandi, sudah buang air besar di toilet sama ambu, sudah bisa bilang, sudah bisa mengkomunikasikan kalau gas mau empuk gitu. Hal-hal yang kayak gitu yang terus aku soundingkan. Dan kalau misalnya nih pada hari itu anakku ternyata dia belum bisa nih, belum berhasil nih untuk buang air besar di kamar mandi. Nah, aku selalu mengatakan, Gas, aku selalu menanyakan kenapa Gas hari ini buang air besarnya tidak di kamar mandi, kenapa Gas buang air besarnya di popok misalnya, kenapa Gas tidak bilang sama ambu kalau misalnya Gas mau empuk gitu kan. Hal-hal gitu yang kita coba tanyakan dulu. Nah, lain kali besok Gas harus lebih pintar ya gitu. Jadi hal-hal positif yang tetap kita bangun untuk anak kita. Besok Gas harus lebih pintar lagi untuk buang air besar di kamar mandi atau pup di kamar mandi. Nanti Gas kalau misalnya mau empuk bilangnya gimana gitu. Jadi selalu hal-hal yang kayak gitu yang kita ulang terus. Aku selalu mengulangnya ketika anakku saat anak mau tidur gitu. Nah, ketika kita sambil ngulangin anak, kita selalu sandingkan gimana caranya kita ucapkan terima kasih atas perilaku-perilaku yang sudah dilakukan seharian ini, misalnya perilaku yang sangat menyenangkan untuk hati kita gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu yang selalu aku soundingkan setiap harinya, alhamdulillah. Nah, makanya untuk kan lumayan nih, sudah hampir sudah sekitar 3 harian ini anakku sudah bisa mengkomunikasikan kalau dia mau empuk gitu, kalau dia mau buang air besar ke kamar mandi itu dia udah bisa mengkomunikasikan gitu. Dia benar-benar bisa sudah mengkomunikasikan itu kurang lebih 3 harian ini nih. Nah, dan itu sudah benar-benar jadi ketika dia mau buang air besar tuh tidak ada di popoknya, tidak ada kotorannya gitu. Jadi dia benar-benar mengkomunikasikan itu sebelum sebelum kotoran itu keluar gitu. Jadi dia paham nih ternyata nih konsepnya seperti apa gitu. Nah, aku lagi mau mencoba ini kalau misalnya sudah konsisten selama 1 minggu, ini mau aku coba secara bertahap lanjut ke perilaku selanjutnya, misalnya perilaku buang air kecil. Nah, ini sebenarnya perencanaan ini yang sudah ada di list aku gitu ya. Misalnya awalnya yang misalnya buang air besar gitu, terus kalau misalnya sudah benar-benar oke buang air besarnya, kita lanjut nih ke tahap selanjutnya yang dia ada di list aku untuk buang air kecil. Misalnya setidaknya dari dia selesai mandi pagi sampai jam 12 siang misalnya, kita bertahap aja dulu, kita tidak harus langsungnya serap gitu tuh, maksudnya kita langsung semuanya kita lepas pampers dengan ini, enggak. Kita bisa bertahap kok melakukan itu semua gitu. Tidak ada yang sulit untuk kita melakukan toilet training sejak dini itu, tidak ada yang sulit. Kalau misalnya memang kitanya ada kemauan, terus kitanya juga komit sama apa yang sudah kita inginkan, itu akan jauh lebih mudah gitu. Akan jauh lebih mudah kita untuk bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh anak, dan untuk bisa lebih mudah mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan untuk membantu anak bisa toilet training sendiri, seperti itu. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya perilaku yang aku lakukan nanti nih, misalnya kan dari buang air kecil ini nih, buang air kecil kalau misalnya sudah konsisten 1 minggu, buang air besarnya bisa dengan cara sendiri gitu kan, maksudnya langsung. Nah, di toilet aku mau lanjut nih ke buang air kecil. Buang air kecilnya di sini dari rencana aku di awal ini perilakunya yaitu dari jam mungkin dari sekitar dia setelah mandi pagi. Setelah dia mandi pagi sampai dengan jam 12, kita coba lihat dulu nih intensitasnya dia untuk buang air kecil ini berapa jam sekali, misalnya 2 jam sekali kah, atau 3 jam sekali, atau 1 jam sekali. Kita harus lihat itu. Dan kita juga harus bersabar. Kalau buang air kecil kan kita harus takutnya ngompol di mana-mana. Nah, harus sedia perlak, mungkin itu yang pertama kali. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang bisa kita persiapkan. Kalau misalnya, untuk masalah buang air kecil, sebenarnya sebelum nanti bakal menerapkan itu, aku sudah menerapkan terlebih dahulu, kayak selalu mensondingkan kalau misalnya lagi di kamar mandi, atau pas dia lagi ganti pampers, atau dia lagi
mandi, aku selalu bilang, Gas mau pipis enggak gitu. Jadi selalu menanyakan, Gas mau pipis enggak gitu, sudah pipis belum gitu. Nah kalau misalnya dia pipis saat itu, misalnya yang dia keluarkan maksudnya air seni gitu, aku selalu soundingkan, ini namanya pipis. Kalau yang keluar dari ini namanya pipis gitu. Jadi kalau misalnya yang keluar dari anus, misalnya dari belakang pantat, itu namanya empuk gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu yang selalu aku soundingkan kalau misalnya anak di kamar mandi. Jadi tetap ada edukasi pengenalan ini apa, itu apa, seperti itu kepada si anak gitu, biar anak tuh tahu sebenarnya apa sih konsepnya pipis tuh yang dari mana sih sebenarnya, konsepnya empuk tuh yang seperti apa sih gitu. Itu hal-hal yang kayak gitu yang cukup sangat membantu anak bisa paham gitu apa yang kita bicarakan.